Siang Pak, perkenalkan nama saya Claudius Dio, saya dari kelas manajemen pagi C. Baik, di sini saya akan menjawab analisis lingkungan internal dan eksternal. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Claudius Dio, NIM 1810416728, kelas manajemen pagi C. Baik, langsung saja. Lingkungan internal yaitu memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal itu untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, yang meliputi 1. Relationship among the financial areas of business, 2. Manajemen, 3. Marketing, 4. Finansi, 5. Production, 6. Research and Development, 7. Computer Information System, 8. Human Resource. Di samping faktor-faktor di atas, internal lainnya adalah budaya organisasi yang meliputi 1. Menjunjung nilai-nilai luhur, standar, etika, moral, ilmu, pengetahuan, dan profesi. 2. Yaitu membantu pengembangan manusia secara optimal baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. 3. Yaitu mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. 5. Yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan haknya. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Berdasarkan kondisi faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Analisa internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai yang memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisa kompetisi inti. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan penunjang. 2. Yaitu lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber di luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak proses manajerial dan operasional dalam organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor, yaitu 1. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan yaitu perkembangan global di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, kehadiran korporasi multinasional, kejutan di bidang energi dan pendanaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor politik. Faktor-faktor politik yang berpengaruh pada pengelolaan suatu bisnis antara lain berarti adalah pengambilan keputusan strategi, perlu memahami peraturan, kekuatan, dan pengaruh yang terjadi dalam suatu masyarakat bangsa di lingkungan mana ia bergerak, termasuk peraturan kekuasaan dan kekuatan yang terjadi di kalangan para politisi dan para negarawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, serta penentuan kebijakan-kebijakan dalam suatu sistem tertentu yang diambil oleh para pemegang kekuasaan pada suatu periode tertentu.
Faktor sosial itu dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka ragam kelompok masyarakat yang dilayaninya. Dampak dari faktor-faktor sosial sangat penting untuk disadari oleh pengambilan keputusan. Berbagai faktor seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, ekonomi, bahkan gaya hidup harus dikenali secara tepat. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.